Upin Ipin kenapa lagi rame tentang konspirasi nih? Kayaknya menarik sih untuk dibahas. Jadi halo teman-teman, apa kabar nih kalian semua? Sudah lama tidak upload dan akhirnya kita bisa upload lagi ya. Yang kemarin lumayan liburan ya. Jadi seperti yang baru-baru ini beredar, sebenarnya udah agak lama, tapi aku udah post juga di channel kedua saya. Kalau kalian mau, kalau misalnya saya nggak upload juga di channel ini, saya akan upload aja di channel kedua saya ya. Jadi seperti yang udah sekilas saya bahas sih di channel kedua saya, beredar video baru-baru ini mengenai makam atau ya kuburan dari Upin dan Ipin ini yang ada di Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia. Nah, jadi ya udahlah, hari ini kita bahas tentang konspirasi film kartun Upin Ipin aja deh ya. Lumayan sih ya untuk konten aja. Dan saya juga akan mengulas fakta-fakta dan juga cerita konspirasi di balik makam Upin dan Ipin ini yang videonya viral ya. Dan untuk cerita konspirasinya itu saya serahkan ke kalian, mau percaya atau tidak itu balik lagi ke kalian ya. Karena kalau dari pihak Leskopeknya sendiri sudah kasih tahu sih kalau cerita Upin Ipin ini emang cuma hayalan semata, jadi tidak asli. Tapi ya udahlah, untuk para penikmat konspirasi itu terserah kalian ya. Jadi langsung saja kita ke videonya. Kita awali dulu dari awal mula konspirasi Upin dan Ipin ini ya. Jadi awal mulanya gimana sih kok bisa muncul konspirasi tentang film kartun yang ramah lingkungan ini ya, yang friendly family untuk ditonton anak-anak semua umur ya. Kenapa kok bisa sampai ada konspirasinya? Jadi konspirasi Upin dan Ipin ini awalnya muncul karena kartun Upin dan Ipin ini memang tidak pernah dewasa, alias cuma kanak-kanak terus ya, tidak pernah tumbuh dewasa sama sekali, nggak kayak kartun sebelah-sebelahnya yang ya jadi ya istilahnya TK abadi gitu kalau yang orang Indo bilang ya. Ya jadi gitu. Dan juga karakter Upin dan Ipin ini ya seorang yatim piatu yang tidak mempunyai ayah dan juga tidak mempunyai ibu, dan hanya tinggal bersama opah dan kakaknya Kak Ros, cuma gitu aja ya. Jadi awal mula konspirasinya ya bermula dari situ, mulai dari Upin Ipin yang TK abadi ya. Memang perilisannya udah lama ya, jadi tahun 2008 kalau nggak salah. Sampai sekarang pun dari season 1 sampai season 15 ya, Upin Ipin ini kalau kalian perhatikan tidak pernah tumbuh dewasa sama sekali ya. Jadi ya itulah awal mula dari konspirasi Upin dan Ipin ini. Dan juga ya karena karakternya yatim piatu, itu saja. Dan sekarang kita akan bahas selanjut ya, gimana sih konspirasi yang beredar tentang film kartun Upin dan Ipin ini ya. Jadi kita awali dulu dengan kisah konspirasi yang pertama, yaitu Upin dan Ipin ini adalah cuma hayalan opah. Nah, kita bahas dulu dari yang awal ya. Jadi dulu itu ada kabar katanya nih ya, katanya dulu keluarga Upin dan Ipin ini wafat karena kecelakaan dan tidak ada yang selamat. Nah ya, semuanya tidak selamat ya. Jadi ada kecelakaan dulu katanya dan tidak ada yang selamat ya. Jadi semuanya ya wafat dalam kecelakaan itu. Dan dari situlah opah ini merindukan cucu-cucunya, dan akhirnya pun menghayal atau ya istilahnya kita bilang halu tentang kedua cucunya, karena opah ini merindukan Upin dan Ipin ini. Nah, untuk konspirasi yang kedua itu tentang Upin dan Ipin ini adalah khayalan Kak Ros. Nah, untuk konspirasi yang ini ya, cerita konspirasi yang ini itu nggak jauh beda sama yang tadi. Yang pertama tentang Upin dan Ipin adalah khayalan opah. Nah, untuk konspirasi yang ini ya diceritakan setelah kejadian kecelakaannya itu Kak Ros selamat dari insiden kecelakaannya itu. Dan katanya sih Ipin juga sempat selamat tapi ya koma, tapi akhirnya juga tidak selamat juga, akhirnya wafat. Dan akhirnya Kak Ros ini katanya mulai menggila dan akhirnya mulai menghalu atau membayangkan tentang kedua adiknya ini. Katanya rindu ya sama Upin dan Ipin ini karena pasca kecelakaan. Apalagi katanya dulu Kak Ros juga masih kecil. Katanya begitu ya tentang kisah konspirasi dari Upin dan Ipin ini tentang khayalannya Kak Ros. Nah, kalau tadi kan udah ada tuh cerita konspirasi ya, saya udah cerita tentang konspirasi dari Upin dan Ipin ini. Nah, sekarang gimana tentang video makam Upin dan Ipin yang viral tersebut? Ya sebenarnya ya
memang itu nyata beneran. Kalau kalian mau misalnya tengok atau kalian mau ke sana sendiri, silahkan. Itu ada di Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia. Kalau lokasi tempat yang benar-benar itu di makam mana saya kurang info ya. Jadi nanti kalau udah ada infonya saya pamparan di screen ya. Ya memang setelah temuan makam itu ya banyak ya netizen yang percaya karena katanya buktinya udah jelas, ini makamnya Upin dan Ipin, udah jelas kalau konspirasinya itu benar. Tapi ya itu kan baru makamnya doang, Ferianti ya, itu baru makamnya doang. Kalau misalnya katanya ada kecelakaan ya, katanya kan tadi cerita konspirasi itu berdasarkan kecelakaan ya, pasti ada dong track record dari kecelakaan ya keluarganya Upin dan Ipin ini. Kalau memang benar gitu ya, itu harus ada buktinya. Mana nih track record dari kecelakaan yang menewaskan 2 anak kembar, 2 orang tua dan 1 kakak perempuan gitu, pastinya kan harus ada. Dan di mana gitu, dan juga ya, dan di mana keluarga dari makam Upin dan Ipin ini. Kalau misalnya memang benar gitu, kalau benar itu makamnya Upin dan Ipin ini, pasti dong ada keluarganya, ada kerabatnya. Dan pertanyaannya ya, di mana mereka sekarang? Kalau memang benar adanya ya istilah kerabatnya, pasti mereka bisa menjelaskan. Dan kalau memang itu benar ya, itu baru fix ya. Jadi harus yang bisa menguatkan kalau cerita konspirasi itu memang benar. Dan ya, saking viralnya video tersebut ya, sampai ke telinga pihak Leskopek sendiri alias rumah produksi dari film Upin dan Ipin ini. Dan ya, jika kata pihak Leskopek sendiri, cerita Upin dan Ipin ini ya memang cerita hayalan atau cerita hayalan semata biasa, kartun biasa ya gitu. Dan inspirasi atau idenya itu berasal dari pengisi suara Opa sendiri. Ya, jadi ya sampai pihak Leskopek ini ya angkat bicara. Dan jika kalian nemuin berita gitu dari sosial media, saya sarankan untuk mencari tahu kebenarannya doang. Jangan asal makam langsung percaya dulu. Oke? Ya oke lah teman-teman, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Dan saya juga akan mulai upload lagi sekarang. Dan juga kalau misalnya saya nggak upload di sini, saya akan upload juga di channel kedua saya, bahasnya apapun ya. Dan untuk cerita misteri dari Upin dan Ipin ini dan konspirasinya itu saya serahkan kepada kalian mau percaya atau tidak. Kalau saya sendiri sih ya harus menemukan bukti-buktinya dulu, alias ya harus dari info yang valid dulu baru saya akan percaya. Jadi sekiranya gitu aja dulu. Kalau misalnya kalian nemu berita, jangan lupa dicek dulu ya kebenarannya. Dan sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata yang menyakitkan hati kalian. Dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.